Oke, Bapak Ibu, kita bakal ngelanjutin materi yang kemarin ya. Lanjutin materi yang kemarin. Kemarin ini kita belajar tentang gimana caranya gunain tiga analisa, ngegabungin tiga analisa untuk menentukan posisi buy. Sekarang itu kita lanjut ke materi 2, cara menentukan area buy di saham. Saham yang pertama itu saham kepentingan RUPS, saham akumulasi, saham yang turun mantul di Fibo. Jadi ada tiga kalau mau screening itu. Pertama screening kepentingan RUPS, screening saham akumulasi, sama screening saham yang turun mantul di Fibo. Yang pertama itu saham RUPS. Nah, di saham RUPS ini biasanya saham yang mau RUPS itu ada kecenderungan bakalan dimainin harganya. Anda bisa ngambil keuntungan di situ, bisa buy di situ, bisa masuk di saham-saham RUPS dalam jangka dekat ya. Nih, caranya itu Anda buat list dulu. Anda buat list saham-saham yang bakalan RUPS dalam periode 1 bulan atau 1 minggu. Contohnya kayak gini nih. Jadi strateginya itu biasanya kalau RUPS tanggal 25 Juli, mulai tanggal 15-17 itu sideways 4 hari sebelum RUPS, Anda harus sudah punya barang. Jualnya kapan? Jualnya sebelum RUPS tanggal 24, kalau RUPS tanggal 25. Tuh. Kalau misalkan Anda hold, catatan holdnya jika sahamnya masih akumulasi bisa di hold sampai tanggal 25. Kalau misalkan tanggal 23, tanggal 24-nya digoreng terus distribusi, Anda harus keluar. Jadi gitu manfaatinnya. Biasanya saham-saham kayak gini nih cenderung dimainin sebelum RUPS. Jadi Anda catat aja, Anda kumpulin aja saham-sahamnya. Anda catat satu-satu. Kumpulin dulu. Jadi misalkan kayak LEN RUPS-nya kapan, kayak hari ini BBSS digoreng lumayan, padahal RUPS-nya tanggal 24, hari ini udah digoreng lumayan. Nih, contohnya kita ketemu saham baca. Saham baca itu RUPS tanggal 25 Juli di sini. Nah, ketika dia naik terus turun di masa sideways ini, Anda harus sudah punya barang, cicil barangnya. Jualnya kapan? Ya saat dia naik. Saat dia naik tanggal 24, kalau enggak sebelum RUPS ya jual. Kalau mau hold, kalau sahamnya masih bagus, bandarnya masih akumulasi, bisa di hold, tapi kalau distribusi ya jangan. Gitu. Yang kedua itu saham akumulasi plus teknikal. Nah, Anda buat list saham dulu, saham akumulasi harian atau mingguan kayak gini, harian kayak gini. Tanggal 18 top akumulasi, Anda bikin kayak gini aja, cari aja di iPod, gampang kok carinya. Ada tandain retailnya jualan di mana, tandain retailnya jualan di mana. Terus kumpulin satu persatu. Tuh, kita ketemu saham UFO. Ini saya sebutnya saham UFO ya. Soalnya rada-rada bisa naik tinggi pagi-pagi, sore-sore biasanya turun. Nah, kita tahu misalkan kita ngelihat ini akumulasi. Meskipun kelihatannya yang jualannya lebih banyak, tapi ajaibnya jualan. Kita ngelihat ajaibnya jualan. Rata-rata yang nampungnya bandar. Rata-rata yang nampungnya bandar. Ajaib, SQ, DH, XL pada jualan semua. GR jualan. Yang nampung itu AR, AI, AG sama AK. Nah, ini bisa dipastikan ini akumulasi. Ini akumulasi. Barangnya dipecah-pecah. Yang jualannya ini. Yang jualannya ajaib sekuritas. Nah, cara entry-nya gimana? Nah, kita lihat. Ini histori sahamnya kayak gimana bentukannya. Dia mengulang pola yang sama. Dalam 3 kali penurunan dia mengulang pola yang sama. Break terus naik, break terus naik. Ini break lagi, break trend, terus naik. Anda manfaatin di sini. Anda manfaatin di sini. Di saat dia break, bisa di buy. TP-nya kapan ya terserah. Saya nggak bakalan bisa ngasih TP di berapa ya. Itu keputusan Anda mau TP di mana. Tapi kalau ketemu saham-saham kayak gini, polanya kayak gini, dia mengulang pola 3 kali plus akumulasi plus breakout, Anda bisa masuk. Mau harian mau swing juga bisa, tergantung Anda. Itu triknya. Ini kalau di saham-saham yang akumulasi plus breakout ya. Kita cari dulu teknikalnya gimana. Ini kita nemu pola teknikal di saham BRPT. BRPT kita lihat dulu bandarnya ngapain. Dari tanggal 22
bulan 6 sampai tanggal 7, bulan 7 tanggal 14, bandarnya akumulasi. Retailnya mana? Retailnya ini Ajaib keluar, BCA Sekuritasnya keluar, PD-nya keluar, Philips Sekuritasnya keluar. Tuh. Bandarnya akumulasi lumayan banyak, lumayan masif akumulasinya. Retailnya juga lumayan masif sell. Kita lihat chartnya kayak gimana. Kita lihat. Ini polanya udah ketahuan, polanya double bottom, Masa di sini akumulasi? Anda tarik broksum dari sini ke sini akumulasi. Ya masuknya kapan? Ya pas breakout aja. Lihat naik breakout terus retest. Anda bisa masuk di retest ini, nggak mungkin bandarnya jualan di sini. Udah saya cek bandarnya belum jualan di area sini. Anda masuk. Akumulasi, cek akumulasi, polanya udah bagus, breakout, sahamnya breakout, ayo Anda masuk. Anda masuk aja buy di sini. TP-nya di mana ya terserah. TP-nya terserah, saya nggak bisa ngasih gambaran TP ya. Selagi clue-nya cuma selagi bandar belum jualan, Anda jangan jualan juga. Kalau bandar ngumpulin di sini, dia belum jualan di sini, Anda jangan jualan. Jualannya kapan kalau bandarnya jualan juga? Gitu. Nah, ini ada trik yang menarik, saham yang mantul dari Fibo retracement. Gimana contohnya kayak gini? Syarat ngegunain Fibo itu harus ada kenaikan dulu. Kenaikan dari titik A ke titik B. Dia koreksi sampai titik C-nya itu di mana? Biasanya di area-area Fibo ini, Fibo 0,382, 0,5, 0,618. 0,618. Kita ketemu nih. BEPS kemarin tiba-tiba dia jatuh. Dia ARB lumayan 1 2 3 4 5 hari ARB. Kalau kita jaring Fibonya, harusnya Anda nggak takut buat nyeruk di harga 3080. Buat 3080. Karena ini titik idealnya dia mantul ke atas lagi. Titik idealnya dia mantul ke atas lagi 3080. Kalau Anda berani buy di 3080, cuannya udah 92%, lumayan. Tuh. Dia naik dari titik A ke titik B, mantul di Fibo 0,5 nih. Mantul lagi di 0,5. Jadi pantulan-pantulan di area Fibo ini juga cukup menarik diperhatikan ya. Bandar akum apa enggak? Di BEPS ini akumulasi. Nih, kita ketemu lagi saham BP. Ketika dia naik dari titik A ke titik B, tiba-tiba mengalami penurunan, Anda nggak usah takut, jaring aja Fibonya di 0,618. 0,618 di harga berapa? 105. Hit kok 105 nya kena. Tuh, 38%. Lumayan. 38%. Gitu cara ngegunain Fibo. Ini saham Agi misalkan. Kita dapat saham Agi. Sahamnya naik, Anda belum sempat buy di sini karena takut ini baru breakout, takut dibanting lagi, di sini takut dibanting, di sini kelupaan beli, tiba-tiba turun ya, Anda jaring aja di Fibonya. Di harga berapa? 1747. 1747. Lihat. Anda jaring turun terus naik lagi 34%, lumayan. Itu cara ngegunain Fibo. Kalau dilihat-lihat dari penurunan ini distribusi lumayan banyak, kenapa harus dimantulin lagi sama bandarnya? Karena teorinya gini. Di saat bandar naikin harga ketika barangnya belum habis kejual di atas, harganya di bawah turun, ada kepentingan lagi sisa barang buat dijual lagi ke atas. Ya mantulnya di mana? Yang idealnya di sini. Di penurunan 61%. Gitu. Jadi simple ya kalau gunain Fibo itu. Jadi ada 3 trik. Yang pertama itu tadi saham RUPS. Jadi Anda kumpulin dulu saham-saham RUPS. Masuknya kayak gimana ya? Kalau misalkan dia RUPS tanggal 25, ya Anda masuk tanggal 15-17 atau enggak seminggu sebelum RUPS, 4 hari sebelum RUPS. Jualnya ya tanggal sebelum dia RUPS jual. Gitu. Ya dengan syarat kalau masih mau hold, ya jika sahamnya masih akumulasi bisa hold. Itu. Yang kedua itu saham teknikal sama akumulasi.
Saham yang dikumpulin bandar, ya kita lihat teknikalnya breakout apa enggak, menarik apa enggak. Ya biasanya bandar akumulasi akumulasi tapi naik juga enggak. Kebanyakan begitu. Makanya pentingnya nunggu breakout dulu. Itu. Bandar bener, akumulasi bener. Ya akumulasi belum tentu naik, akumulasi bisa turun. Tuh, Anda buat list-listnya kayak gini, cari di melalui Broksum biasanya lebih gampang. Anda cek Broksumnya satu-satu, tentuin sahamnya, yang mana diakumulasi, yang mana distribusi. Itu. Cek aja Broksumnya begini. Tuh, pentingnya buat analisa tren. Buat analisa tren di sini masih distribusi. Kalau percaya nggak percaya, di sini distribusi tapi breakout. Setelah breakout di sini terus akumulasi, langsung akumulasi. Ya Anda masuk aja di bagian merah ini. BRPT. Udah jelas polanya double bottom. Jelas polanya double bottom. Ya naik. Anda entry breakout ya lumayan cuan 19%. Tuh, saham yang mantul di Fibo. Tuh kayak gini, dia mantul di Fibo 0,618 ya nggak usah takut, serok aja. Nggak usah takut, serok aja. Tapi Anda harus punya trading plan sendiri ya, berani loss berapa. Berani loss berapa. Tapi biasanya sih kalau saham yang mantul di 0,618 ini cenderung bakalan naik, cenderung bakalan naik. Ini contohnya kayak BP. Itu. Kalau kita ambil contoh misalkan di saham Cepin, kita gunain Fibo aja. Kita tahu kan Cepin masih akumulasi dari semenjak kenaikan akumulasi. Terus dia koreksi. Kalau misalkan Anda semua berpatokan pada akumulasi, ya di sini bandarnya akumulasi kok. Di sini akumulasi. Ya Anda bisa buy di sini. Kenapa pentingnya kita ngejaring cari diskon itu kayak gimana? Kalau gunain Fibo ya jaring pakai Fibo, nyari diskonnya, Pak. Tuh. Cari pakai Fibo. Ya benar, bandar akumulasi benar, tapi di pucuk di sini akumulasi yang nggak lucu. Anda beli di sini, nggak lucu ketika Anda beli di sini. Ya mending tunggu diskon dulu. Udah tahu turun, jangan dihajar, jangan takut ketinggalan kereta. Kebanyakan retail sekarang tuh takut. Di saat sahamnya naik tuh takut kalau nggak beli. Gimana kalau naik lagi besok ya? Kalau pembicaranya naik terus, semua orang jadi kaya. Ya. Kalau dibalik lagi, gimana kalau turun? Ya kalau turun ya Anda serok di sini. Itu. Saham BP. Ini saham BP. Percaya nggak percaya, Fibo ini lumayan efektif digunain ya. Nah, dari masa sideways, di sini, tiba-tiba ada kenaikan breakout. Breakoutnya di mana, Pak? Kelihatan breakout ya di sini. Breakout di sini. Penutupan pasarnya lumayan tinggi. Anda mau masuk besoknya takut. Tiba-tiba 2 hari naik terus turun, di sini juga Anda takut buy-nya. Ya tungguin aja diskon. Tungguin diskon. Contohnya kayak gimana ngelihatnya ya? Anda tarik Fibo dari sini ke sini. Kita anggap aja ini grafik belum ada. Kita anggap aja ini grafik penurunan belum ada, baru ada 3 hari penurunan. Bandarnya masih beli. Kok sahamnya turun? Ya Anda anggap diskon. Seroknya di mana ya? Dijaring di Fibo aja, lebih gampang. Jaring di Fibo. Tarik Fibonya dari bawah ke atas. Ya Anda jaring di harga berapa? Di harga 77. Di harga 77. Kena kok 77-nya ini. Malahan terendahnya di harga berapa ini? Terendahnya di harga 75. Kalau Anda jaring di 77 udah dapat. 77 cuannya berapa? Kalau kita lihat ya tuh 97%, lumayan banyak. Ya, kalau Anda berani hold 97%, biasanya sih udah naik 13 sampai 14% orang pada jual. Ya nggak masalah juga, yang penting cuan. Tuh. Tiba-tiba Anda udah sell, misalkan Anda udah sell di sini. Anda udah sell di sini kan, bingung mau masuk lagi kapan. Tiba-tiba ada penurunan di sini. Ada penurunan 3 hari. Nah, kira-kira penurunannya sampai kapan penurunannya? Penurunannya sampai kapan?
Ya jaring pakai Vibo lebih enak, Anda bakal lebih tahu. Coba kita jaring pakai Vibo. Hitnya di mana? Bisa entry-nya di mana? Sorry, ada error. Ya, wifi-nya error lagi. Jadi begitu. Cara ngegunain Vibo itu gampang. Apalagi kalau Vibo dikombinasikan dengan bandar yang akumulasi ya. Itu biasanya lebih oke, bakalan lebih banyak hitnya. Wifi-nya error kayaknya, Pak. Jadi gitu ya, Pak. Cara buat nyari keuntungan di saham itu banyak caranya sebenarnya. Yang saya share 3 dulu aja: kepentingan RUPS, saham akumulasi, sama saham yang turun yang mantul di Vibo. Itu lebih menarik biasanya. Kalau akumulasi distribusi, kalau polanya kebentuk sih bisa dihajar, bisa di buy. Sama kepentingan RUPS juga bagus nih. Rata-rata saya cuan juga di kepentingan RUPS. Ya kayak tadi ya, bentukannya kayak gini nih. Tuh. Nah, kita tahu di RUPS tanggal 25 habis naik, terus masa tenangnya di sini Anda cicil barangnya di sini, jualnya kapan di sini. Lumayan 11%. 11%an dikasih cuan. Terus saham-saham akumulasi, Anda cek broksumnya satu-satu. Oh iya, kalau bagi yang masih bingung cara nentuin akumulasi distribusi harian itu gimana, Anda pergi ke sini aja, market analysis, activity summary by stock. Ya Anda search aja di sini, ajaibnya ngapain hari ini? Ajaibnya ngapain? Ajaibnya ngapain? Kita lihat broksum. Nah, kita ketemu saham akumulasi satu, saham friend misalkan, saham friend. Bener nggak diakumulasi? Kita lihat ya, akumulasi tuh. Kelihatan di sini akumulasi. Jadi gampang, nggak usah masukin semua retail ya, ajaib, cukup ajaib aja dulu, karena ajaib lumayan lumayan banyak kalau makannya. Tuh, saham BRIS, kita ambil contoh saham BRIS. BRIS akumulasi apa enggak? BRIS akumulasi. BRIS akumulasi, ini kelihatan akumulasi BRIS. Nih, distribusi gimana? Distribusi saham Goto, gitu kelihatan saham Goto. Kita cek ya, saham Goto distribusi apa akumulasi? Ya pasti distribusi itu. Karena ajaibnya masif buy. Makanya terlalu banyak ajaibnya, bandarnya keluar. Nah, jadi buat analisa itu nggak usah make tools yang berbayar dulu, cukup gratisan aja kayak gini. Yang pertama itu TradingView, yang kedua itu iPod, Indo Premier, daftar Indo Premier cuma modal 100.000. Yang dipakai yang mana aja? Yang ini. Kalau buat tentuin akumulasi distribusi, activity summary by stock, sama broker summary buat ngelihat siapa yang jual, siapa yang beli. Kita contoh ngambil Arto akumulasi apa distribusi? Ketika ajaib beli, Arto ini akumulasi apa distribusi? Kita lihat. Masih distribusi, cenderungan distribusi. Ajaibnya beli, Philip sekuritasnya beli, ajaibnya beli. Ini PD-nya ditunggangi sama bandar. Ini bukan retail PD-nya. Tuh. Kayak SMDR akumulasi apa distribusi? Distribusi itu kelihatan. Cuman dari analisa satu broker aja ajaibnya ngapain. Itu nggak usah pusing-pusing nentuin yang retail yang mana. PD apa ajaib? Kalau PD, tuh PD sama. PD di sini di Arto beda.
PD di Arto itu beda. PD di Arto beda. Tuh. Tapi kalau Ajaib, jarang-jarang bandar gunain Ajaib sekarang. Kecuali kalau transaksinya aneh banget ya kalau gunain Ajaib. Tiba-tiba dia HK misalkan bandar ngumpulin barang 50M pakai Ajaib, situ fix bandar bukan retail ya. Ini kita lanjut soal BB tadi. What? Kenapa error? Kita lanjut soal BP. Nah, di sini kan kita udah dapat jaring di Fibo 0,618 kena di harga 77. Tiba-tiba misalkan Anda udah jualan di sini ya. Terus mengalami penurunan 3 hari mengalami penurunan. Ya Anda jaring aja Fibonya, dia bakalan turun sampai mana. Anda jaring Fibonya. Terus Anda serok lagi di bawah. 105 kena 105-nya. Tuh. Di Fibo 6180 61% penurunan 61%. Kita ganti dulu value di sini. Nah, kalau 0,382 berarti penurunan di 38%. 0,5 penurunan 50%. Kalau 618 penurunan 61% gitu. Nah, sekarang BP lagi kena resistannya di mana? 152. Kalau misalkan dia jebol ke atas ya bakalan breakout ke atas lagi. Ya harusnya kalau misalkan besok breakout ya Senin retest biaya turun dulu. Terus cara jaring Fibo di saham Goto. Nah, kita tahu nih saham Goto lagi turun. Kita cek dia bakalan mantul di mana. Nih, coba Anda jaring di harga 270 di harga sini. Ini adalah area-area pantulannya ya. Tuh. Sorry. Ya, di harga 270. Ini titik idealnya Goto buat mantul. Ya sehari mantul juga bisa, tapi kalau misalkan melanjutkan kenaikannya saya nggak tahu ya. Tergantung bandarnya, akumulasi apa distribusi. Coba serok di 270, biasanya mantul di situ. Sekarang masih belum menyentuh di 0,5, belum menyentuh 0,5. Kayak misalkan Akra kemarin masuk rekomendasi. Kita remove dulu. Nah, menarik nih Akra. Kita ambil jangka panjang dulu deh. Nah, di saat ada kenaikan dari titik A ke titik B, tiba-tiba dia turun, titik C nya di mana? Bakal mantul ke titik D. Dari titik A ke tertingginya, lihat mantulnya tetap di Fibo. Tuh, mantulnya tetap di Fibo. Terus dari titik ini mengalami kenaikan lagi, tiba-tiba mantul lagi di Fibo. Kalau percaya nggak percaya, mantul di Fibo lagi. Kalau kita lihat dari kenaikan yang ini bandar akumulasi pak. Mantul di Fibo 0,5. Kenaikannya berapa? 11%. Menariknya Anda serok buat turun di sini kemarin. Gitu cara memprediksi saham turun sampai kapan turunnya ya, pakai Fibo ya, lebih enak biasanya. Kalau dilihat-lihat dari tren sini kan udah breakdown, cenderung mengarah downtrend, dari uptrend mengarah ke downtrend ya. Patah trennya di mana? Di 0, tadi di Fibo 0,618. Tuh. Sama apa lagi? Kalau BBRI coba kalau di blue chip ya. Nah, ini kalau di blue chip
Kalau di blue chip juga sama, dia mantulnya di mana, titik Fibo yang mana. 4070 lumayan hit tuh 4070 nya. Ya kenapa kenapa nggak ditarik dari, misalkan kenapa nggak ditarik dari sini ke atas? Ya karena jebol, karena udah jebol tuh, dia udah jebol di sini. Kalau anda misalkan narik buy-nya di sini, ya tetap kena, cuman nggak bisa di hold tuh. 5%an dapat tuh. Jadi untung di Fibo tuh gampang, 4377 di 618 ya. Kalau anda buy ya dapat 5% berarti. Tuh enaknya buy di Fibo. Nah, kenapa tarik dari sini? Karena udah jebol tadi, Fibonya udah jebol. Di sini kemungkinan bakalan turun lagi. Kalau tarik dari bawah, nah tetap mantulnya di Fibo 618, harga 4068 gitu. Nah ini Goto. Kalau Goto tadi 277 kalau nggak salah ya. Goto di 277. Ya, rata-rata pada hit semua ya hari ini ya. Ada sebagian yang nggak hit, si BBSS dari pagi direkomendasiin pada hit juga. Naik 10% lumayan. Tuh Sambang, Bang belum naik, tapi masih akumulasi. Nih, bagi yang mau join di channel Telegram, ntar linknya di deskripsi ya. Bisa langsung join aja. Ntar kita kasihin kayak gini, list akumulasi distribusi tiap hari. Tapi bukan ajakan beli ya. Bukan ajakan beli. Oke, materinya mungkin itu dulu aja Pak ya. Ntar kita lanjut lagi, ini mungkin udah kelamaan banget ini. Oke, thank you.